Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ferdi Buanta, ngobrol-ngobrol sambil jalan di mobil ya, seperti itu, lebih asik. Oke, kali ini kita akan ngebahas kenapa kalian harus berlatih ground fighting. Ya, oke, kita lihat ini, semua teknologi pun berkembang ya, dari zaman dulu sampai sekarang, pasti perkembangan zaman berkembang ya, teknologi, pengetahuan terutama. Begitu juga pengetahuan tentang bela diri atau martial art ya. Jadi kita bisa lihat sekarang lebih marak, mungkin teman-teman tahu mixed martial art atau MMA yang biasa dilihat di Indonesia, ada di One Pride, ada di luar negeri, ada UFC salah satu contohnya ya. Kita bisa bilang sebagai praktisi bela diri itu harus menguasai segala medan gitu ya. Kita tentukan dulu dua medannya, itu bisa dikenal sebagai stand up fighting atau ground fighting. Nah, biasanya seorang mixed martial art ini di-equip dengan dua kemampuan ini, ya kan? Nah, kenapa kita harus belajar Brazilian Jiu-Jitsu atau ground fighting ya, contohnya gitu. Ada juga wrestling ataupun bukan hanya Jiu-Jitsu ya, ada juga lain yang sambo kayak gitu ya. Jadi banyak. Artinya gini ya guys ya, saya sendiri backgroundnya itu adalah bela diri yang notabene itu stand up lah. Kita bisa lihat dari karate. Saya dulu pernah belajar karate, terus saya pernah belajar kungfu, apa semua itu, dan capoeira juga. Nah, terutama capoeira saya lebih paling lama di situ, dan capoeira akhirnya membawa saya ke ground fighting ya. Saya juga belajar kickboxing. Cuman gini, masalahnya gini, setiap praktisi bela diri, disiplin yang bisa dibilangnya disiplin agak kuno, misalkan bukan kuno ya pas yang ngomongnya ya, disiplin yang sebelumnya lah ya. Misalkan saya ambil diri saya aja ya, capoeira lah misalnya kayak gitu ya. Kita kalau mau ngomongin kasta tertinggi lah istilahnya, kalau di sebuah bela diri itu pasti jatuh-jatuhnya di MMA, pasti itu di sana. Karena kalau misalnya saya bilang yang lain ya, misalnya kalau capoeira, masa biasanya perlombaannya capoeira versus capoeira, karate versus karate, taekwondo versus taekwondo gitu. Belum semenjak adanya UFC itu MMA itu diadukan di situ. Nah, akhirnya kajiannya itu bisa terlihat bahwa seseorang itu harus banyak menguasai ground fighting ya. Bisa dilihat ini sini sebagai founding fathernya juga kayak keluarga Gracie itu menunjukkan bahwa ground fighting itu lebih superior. Ibaratnya kalau orang tuh dibuang ke laut, di air gitu, nggak bisa berenang, dia pasti akan mati. Nah, ibaratnya juga kalau stand up fighting ini adalah jago di darat lah ya. Ada yang bilang itu jago singa lah, raja singa. Tapi kalau lawan hiu belum tentu, karena dua dunia yang berbeda. Nah, sekarang ini kita bicara hybrid. Pokoknya jago di atas juga jago di bawah. Jago berenang, jago lari gitu istilahnya ya. Ini sudah ada suatu kewajiban yang harus dipelajari. Nah, teman-teman juga, saya tahu juga kadang-kadang ada orang yang sudah misalkan black belt di karate atau black belt di kickboxing, udah menjadi seorang guru atau pengajar di spesifik bela diri, itu kadang-kadang dengan perkembangan ini malas belajar nih, misalkan malas belajar ground fighting dari nol lagi nih. Biasanya kalau sekarang ini orang malas belajar gitu, dia pasti akan akan tertinggal lah istilahnya seperti itu ya. Jadi biasanya buat orang-orang seperti ini cenderung tidak menyukai ini apa nih MMA gini, pasti dia akan mencari-cari suatu alasan yang menjelek-jelekan kenapa kayak gitu. Nah, itu hampir sama saya seperti dulu kayak gitu. Akhirnya saya mencoba membuka mata saya dan melihat, oh astaga, bener, ternyata belajar ground fight itu menyenangkan juga dan nggak capek-capek amat untuk ngelawan orang yang stand up fighting. Itu contoh, ini pengalaman saya sendiri Brazilian Jiu-Jitsu ya. Saya mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu sudah sekitar dari tahun 2012 ya. Ya mungkin udah sekitar 10 tahunan ya. Ya seperti itu, saya baru menyukainya Jiu-Jitsu itu setelah saya mengerti, oh ternyata begini doh caranya, begini doh konsepnya, begitu ya. Jadi ini merupakan suatu keharusan bagi teman-teman ya. Setidaknya nggak usah belajar terus misalkan ngikutin dari nol atau nggak apa. Setidaknya tahu ya basic daripada ground fighting itu. Ini disarankan buat seluruh praktisi bela diri, baik itu kalau yang ground fighting udah pasti nggak apa-apa ya, tinggal belajar strikingnya aja. Ini orang-orang yang digolongan stand up fighting itu biasanya dia harus tahu paling tidak bagaimana belajar ground fighting, bagaimana caranya take down, bagaimana caranya mengontrol lawan, kemudian bagaimana caranya
submission atau finishing mereka kayak gitu, ataupun juga defense-nya. Setidaknya gini, apakah seorang fighter ground fighting itu selalu menang sama striker? Ya, bisa dibilangin ini fakta. Menurut fakta ya, 80% ketika seorang jago striker diadu dengan jagonya grappling ya, ibaratnya sama-sama nih jago striker tapi nggak bisa grappling tapi nggak bisa striking gitu ya, nggak bisa diadu. Hampir 80% yang menang adalah yang ground fighting kayak gitu. Nah, sekarang bisa nggak sih kalau misalnya level ground fighting itu bagus banget tapi dia bisa sedikit striking, atau seorang striker itu bisa sedikit ground fighting? Bisa, sekarang ini bisa, ada kemungkinan dia menang. Karena apa? Yang dipelajari adalah bagaimana menghindari takedown, atau bisa dibilangin takedown defense-nya itu harus bagus gitu ya, agar tidak dibawa ke bawah gitu. Jadi ya defense-nya, pertahanannya itu jangan sampai dibawa ke bawah. Itu aja sih ibaratnya kalau zaman sekarang ini teman-teman, wah ini groundnya bagus, saya mesti belajar takedown defense yang bagus juga gitu supaya nggak dibawa ke bawah. Nah itu ada spesifik strategi lagi ya gitu teman-teman ya. Tapi zaman sekarang ya, apapun yang Anda pelajari bela dirinya yang tidak berhubungan dengan ground fighting ya, coba sedikit mengetahui tentang ground fighting. Kalian akan lihat, biasanya orang akan belajar itu kalau udah tahu rasanya, dia membutuhkan itu, dia udah tahu kesulitannya. Main di bawah tuh nggak bisa, bawa tuh pukulan yang hebat itu atau tendangan yang hebat itu tidak berfungsi kalau di titik nol atau jarak nempel begitu ya. Nah jadi teman-teman, saran saya berlatihlah ground fighting. Banyak ground fighting, ada wrestling, ada Brazilian jiu-jitsu, juga ada sambo, atau banyak lagi ya yang ground fighting. Cuman ya teman-teman itu nggak perlu, kalau mau tahu bagus semuanya ya belajar dari nol. Kalau hanya cuman mau datang lihat-lihat teknik aja sih nggak apa-apa. Toh juga di YouTube juga banyak, dan latihan dengan partner kalian juga bisa seperti itu. Tapi sebaiknya sih ada coach sendiri ya untuk memberitahuan tentang ground fighting ya. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dan bisa mendapat informasi dari saya lagi. Thank you, selamat berlatih.